Dirut Perumda Tirtasago, Khairul Ikhwan pernah dinobatkan menjadi CEO Top BUMD 2022. Inovasi dan kreativitas pelayanan terutama meluaskan jaringan sehingga masyarakat Payakumbuh mudah akses air bersih. Khairul Ikhwan mantan anggota DPRD Kota Padang dan pernah menjadi Dewan Pengawas PDAM Kota Padang. Dan sekarang masih menjabat Dirut Perumda Tirtasago Kota Payakumbuh. Pada tempat yang sama, tim SATV bertemu dengan Khairul Ikhwan sedang menikmati kuliner di Ngalau Payakumbuh pada Kamis 10 Agustus 2023. Tim SATV sempat juga melakukan wawancara singkat bersama Khairul Ikhwan yang notabene lama di Kota Padang, sukses di Payakumbuh. Selamat bertemu kita di mana sekalian kita bertemu sini, mungkin kami berbincang-bincang sedikit lah. Sebagai Bapak, sebagai praktisi salah satu yang ada di Kota Padang atau Sumatera Barat, yaitu pernah menjadi anggota Dewan dan pernah menjadi Dewan Pengawas juga di Kota Padang. Tentunya di sini mungkin banyak Bapak tahu tentang Kota Padang pada saat ini. Mungkin Bapak ceritakan sedikit Pak, bagaimana perkembangan Kota Padang saat ini Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu ya, sudah lama kita nggak jumpa. Dan sekarang kita akan mungkin sedikit ikut bercerita, memberikan komentar terkait dengan kondisi Kota Padang hari ini yang sedang merayakan ulang tahunnya ke-354. Masa yang saya pikir sudah cukup matang dan cukup dewasa untuk dari sisi pembangunan sebuah kota. Nah, saya ingin mengomentari bahwa Kota Padang perlu kita berkoreksi ya, kita introspeksi diri. Ada beberapa hal yang perlu kita lebih tingkatkan. Jadi misalnya saya melihat secara fisik infrastruktur itu drainase, kemudian termasuk sampah, pengelolaan sampah itu saat ini masih butuh ya mungkin pembenahan secara serius, karena kita bisa merasakan ketika hujan lebat kemarin itu sebentar sudah langsung tergenang air atau terjadi banjir. Masa yang saya pikir sudah cukup matang dan cukup dewasa untuk dari sisi pembangunan sebuah kota. Nah, saya ingin mengomentari bahwa Kota Padang perlu kita berkoreksi ya, kita introspeksi diri. Ada beberapa hal yang perlu kita lebih tingkatkan. Jadi misalnya saya melihat secara fisik infrastruktur itu drainase, kemudian termasuk sampah, pengelolaan sampah itu saat ini masih butuh ya mungkin pembenahan secara serius, karena kita bisa merasakan ketika hujan lebat kemarin itu sebentar sudah langsung tergenang air atau terjadi banjir. Dan nampaknya belum bisa langsung dilakukan jalan keluar atau tindakan agar air itu bisa segera hanyut atau kering. Jadi tentu ini butuh penyelesaian yang lebih serius. Sekaligus kita juga harus berkomitmen untuk adanya peraturan terkait dengan pengalihan lahan yang mungkin lahan produktif, misalnya kan lahan pertanian menjadi lahan bangunan ya, atau perkantoran. Itu kita melihat belum mungkin ya kan kondisi Padang saat ini. Jadi orang bisa saja sepertinya merubah alih fungsi ya dari lahan produktif atau pertanian misalnya kan ke lahan untuk bangunan atau perkantoran. Nah, padahal ini harusnya sudah bisa kita buat ya perencanaannya, tata ruang kota itu, mana ruang-ruang yang memang untuk perkantoran atau bangunan, mana ruang untuk lahan pertanian atau lahan produktif. Karena satu sisi ini kan ada manfaat lain ya, seperti serapan air gitu kan, kemudian untuk menghasilkan
lahan produktif itu untuk kebutuhan masyarakat sendiri ya, atau rakyat atau warga Kota Padang. Nah, berikutnya kita perlu juga melihat dari sisi pelayanan publik. Pelayanan publik itu hari ini ya, kalau untuk bicara Sumbar memang kita bukan apa-apa. Ini Payakumbuh menjadi menonjol dengan adanya MPP atau Mall Pelayanan Publik. Itu menjadi rujukan banyak kota, malah untuk se-Indonesia itu yang melihat kepada kota Payakumbuh. Sementara Kota Padang sendiri sebagai sebuah ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini masih belum sepenuhnya ya barangkali untuk mewujudkan atau menampilkan sebuah mall ya, apapun namanya secara fisik yang bisa melayani masyarakat atau warga kota untuk urusan pelayanan publik seperti perizinan, kemudian apalagi imigrasi ya, dan seterusnya termasuk urusan kependudukan ya kan. Nah, ini masih belum nampak. Dikit saran lah atau pandangan buat Kota Padang untuk masa depan, Pak. Ya, jadi Padang seperti disampaikan tadi memang harus segera berbenah dan segera untuk menampilkan citra diri itu yang sesuai dengan kondisinya. Jadi misalnya yang jelas Padang itu kan ibu kota provinsi. Tentu betul-betul bisa menjadi sebuah rujukan atau referensi bahwa memang Padang itu untuk ukuran provinsi memang bisa berada di depan, gitu kan. Nah, baik secara fisik maupun non fisik. Tadi disampaikan ya fisik ya segera kita katakan pembenahan drainase, kemudian jalan yang masih belum tuntas ya, masuk ke daerah ya, ke dalam ke lingkungan ya, jalan lingkungan itu. Nah, termasuk drainase yang belum ditata baik ya, sehingga masih terjadi banjir. Dari Ngalau Kota Payakumbuh, tim SA TV mengabarkan.